Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama saya Uding SPD, adalah peserta PKG PJOK kelas G1008 tahun 2024. Di sini kami akan memberikan materi yang merupakan salah satu tugas terakhir kami di PKG PJOK, di mana di sini merupakan sebuah proyek kepemimpinan, yaitu rencana tindak lanjut. Adapun materi pada hari ini yaitu kembalikan fokus belajar peserta didik melalui peregangan otot dalam proses pembelajaran. Tugas kami di sini adalah bagaimana melibatkan sebuah komunitas belajar di sekolah untuk kemudian berkolaborasi memberikan solusi kira-kira apakah peregangan otot itu akan mampu mengembalikan fokus belajar peserta didik. Jadi di sini ada PPT. Yang pertama yaitu latar belakang. Ya, jadi latar belakang di sini adalah gerakan peregangan adalah merupakan gerakan yang dilakukan untuk meningkatkan fleksibilitas otot atau jangkauan gerak sendi. Kemudian gerakan peregangan ini sangat berguna bagi peserta didik ketika mereka melakukan aktivitas fisik dan juga dapat melemaskan kembali bagian tubuh yang kaku setelah beraktivitas. Kemudian gerakan peregangan ini dapat dilakukan secara bersama di dalam kelas sesaat sebelum memulai kegiatan pembelajaran dan dapat juga dilakukan ketika pergantian jam pelajaran atau saat istirahat. Selanjutnya, tujuan program. Jadi gerakan-gerakan sederhana yang diajarkan dari peregangan atau stretching itu mudah dipraktikkan. Kemudian timbul pertanyaan, lantas mengapa stretching saat di sekolah dapat menyiapkan tubuh peserta didik? Yang pertama itu tentunya peregangan yang dilakukan dengan tepat mampu melancarkan aliran darah. Kemudian kedua, keseimbangan dan koordinasi tubuh juga mudah bermasalah akibat peserta didik jarang menggerakkan tubuh di sela-sela belajar di sekolah. Kemudian yang ketiga, kurang gerak. Yang ketiga, kurang gerak selama belajar di kelas. Selanjutnya, kekakuan otot di sekitar pinggul dan punggung bagian bawah pastinya akan mengganggu peserta didik pada saat beraktivitas. Kemudian kelima, tekanan belajar yang tinggi itu tak hanya memberikan dampak buruk terhadap fisik, tetapi dalam hal mental itu akan mengakibatkan stres berkepanjangan. Selanjutnya, untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, yaitu bagaimana cara mempraktikkan peregangan stretching di dalam kelas, di mana peregangan di dalam kelas ini itu diterapkan lewat gerakan-gerakan simpel, di mana peserta didik dapat memulainya dengan yang pertama, melenturkan leher ke belakang, kemudian ke kanan kiri, serta menoleh pelan-pelan. Kemudian kedua, memutar bahu ke depan dan ke belakang beberapa kali. Selanjutnya ketiga, memutar pergelangan tangan dari kaki secara bergantian dan arahnya berlawanan arah. Selanjutnya, di mana struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini, yaitu sasaran program ini adalah siswa kelas 4, 5, dan 6 ditambah guru dan pendidik. Di mana berdasarkan struktur program yang sudah diuraikan, model pendidikan kebugaran dan pendidikan gerak ini itu diimplementasikan dalam program ini, di mana dalam setiap melakukan peregangan otot itu dapat dilakukan secara bergantian per kelas untuk menjadi pemimpin dalam melakukan gerakan peregangan bagi teman-temannya di kelas. Beberapa mitra yang dilibatkan yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, staf, tata usaha, kemudian pegawai kontrak yang ada di sekolah. Slide selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Tentunya yang pertama itu manusia, ada kepala sekolah, rekan sejawat, staf tata usaha, dan pegawai kontrak di sekolah. Kemudian dari segi fisik, tentunya ada ruang kelas,
lapangan dan ruang guru. Kemudian dari segi sosial, adanya hubungan kerjasama di antara semua warga sekolah untuk mendukung program ini. Selanjutnya, untuk dari segi lingkungan, itu adanya halaman yang cukup luas, ruang kelas yang ditempati oleh setiap guru mata pelajaran. Kemudian slide selanjutnya, rencana evaluasi. Jadi evaluasi terhadap program ini bisa dilakukan 3 bulan sekali dengan sasaran semua guru, wali kelas, siswa, dan semua yang terlibat pada program ini. Di mana evaluasi dapat berupa survei secara langsung melalui kegiatan wawancara maupun dibuatkan dalam bentuk Google Form. Kemudian ada beberapa kemungkinan tentang yang akan terjadi. Yang pertama tentunya adanya rekan guru yang tidak mendukung program ini. Mengapa? Karena merasa mengganggu jam belajar. Kemudian waktu yang tersedia untuk melakukan gerakan peregangan itu relatif terbatas. Kemudian selanjutnya, ini tampilannya ada beberapa contoh gerakan peregangan di kelas. Ayo lakukan peregangan. Ini ada lakukan peregangan sederhana agar tubuh rileks minimal 1 kali saat pergantian dan pembelajaran. Kemudian di sini yuk mulai peregang sekarang ya. Kita sudah lihat sudah jelas di gambar, yaitu minimal 1 kali saat pergantian jam pelajaran. Apa tujuannya itu? Ada 4. Yang pertama, mencegah rasa kaku pada tubuh, mengurangi kelelahan fisik dan mental, menjaga keseimbangan postur tubuh, kemudian merangsang pikiran untuk kembali fokus belajar. Di mana inilah yang menjadi titik permasalahan dari program kami. Selanjutnya, kita lewat saja. Ya, kemudian ya terima kasih. Ini mungkin slide yang saya sudah tampilkan. Kemudian di akhir pertemuan ini kita buka sharing terkait daripada judul daripada rencana tindak lanjut kami, yaitu bagaimana kembalikan fokus belajar peserta didik melalui peregangan otot. Saya serahkan kepada forum apa rekan guru atau ada yang mau bertanya terkait daripada materi ini. Silakan Pak Erin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pak Udin. Yang mau saya tanyakan di sini, untuk pelaksananya ketika kegiatan berlangsung, apakah pelaksananya itu guru kelas ataukah kembali ke guru mata pelajaran yang melaksanakan peregangan tersebut? Terima kasih pertanyaan dari Bapak Giransa. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya yang menjadi program atau rencana tindak lanjut kami ini itu melibatkan semua guru dari manapun itu, apakah itu guru mata pelajaran maupun guru kelas. Karena ini program adalah secara umum. Karena itu yang digunakan pada saat proses pembelajaran. Itu tinggal bagaimana guru terserah dia mau milih di mana, apakah di awal pembelajaran ataukah bahkan biasanya peserta didik itu yang diberikan tugas. Mungkin tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya atau oleh kelasnya berat, kadang hilang semangat belajarnya sehingga muncullah yang namanya peregangan otot yang kemudian akan mengembalikan fokus belajar siswa. Jadi semua, baik itu guru kelas maupun guru mata pelajaran. Saya kira itu. Kalau ada lagi yang lain, silakan Pak Sarif. Terima kasih untuk Pak. Saya mau bertanya, untuk program peregangan ini apakah boleh dilakukan di pertengahan jam pelajaran? Apakah tidak harus di awal pembelajaran saja? Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang kedua dari Pak Sarif, apakah program ini yaitu peregangan otot itu boleh dilakukan di tengah pelajaran? Adakah dijelaskan di slide bahwasanya secara umum ini itu kembali kepada guru masing-masing. Karena yang menjadi titik daripada program ini adalah bagaimana fokus belajar peserta didik itu bisa kembali stabil. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya biasanya terkadang peserta didik yang diberikan tugas berat itu biasa ada hilang semangat belajarnya. Bahkan ada rasa bosan, ada rasa jenuh pada saat peserta didik itu belajar. Saya kira itu Itu bisa digabung sama SD nih Pak ya? iya. Tidak ada lain.
pertanyaan lain? Oke. Jadi mungkin saya kira itu. Jadi terima kasih banyak untuk komunitas belajar di UPT SDN Boron Jambu sudah bisa berkolaborasi dan bekerja sama. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik. Dan insya Allah apa yang menjadi tugas akhir kami di program pendidikan pengembangan kompetensi guru PJOK itu secara umum betul-betul kita bisa terapkan dan bisa pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Saya kira itu demikian materi kita atau materi kami pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tentunya kita sebagai pendidik atau sebagai guru, baik itu guru mata pelajaran maupun guru kelas, bisa kita terapkan di dalam proses pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.